Kalau kita bicara tentang mindset, tentunya ini adalah satu hal yang seluruh pengusaha harus miliki. Tanpa adanya pemikiran dan mindset yang benar, akan sangat sulit untuk kita bisa menjadi pengusaha yang sukses di era pandemi ini. Era pandemi ini, di mana-mana saya bertemu, banyak sekali pengusaha-pengusaha yang mengalami banyak tantangan. Dan kalau Anda mengalami tantangan, tentunya itu bukan Anda sendiri. Tetapi dari apa yang saya ketemui, banyak juga pengusaha-pengusaha yang bahkan mengalami breakthrough atau sesuatu yang baru. Dapat sesuatu yang fresh lah buat mereka dan bahkan tambah sukses. Tapi sebelum kita mengetahui tentang masa depan, tentang apa yang harus kita lakukan sekarang, kita harus mengerti masa lalu dulu. Dan kalau kita bicara tentang sejarah, tentang masa lalu, mungkin saya akan tarik Anda ke zamannya dulu banget. Ada dinosaurus. Dinosaurus ketika itu, seperti yang Anda ketahui, adalah merupakan makhluk purba atau makhluk hidup yang paling besar, paling kuat, paling ganas, paling galak, dan juga penguasa dari bumi ini di saat itu. Kalau kita bicara tentang kekuatan, dinosaurus untuk melawan buaya, sudah hampir pasti orang akan berkata bahwa ya udah pasti dinosaurus lah yang menang, coach. Kenapa? 10 ton beratnya. Sedangkan buaya itu cuma 1 ton. Tetapi apa yang terjadi adalah kita sudah di masa sekarang ini, kita udah nggak bisa ngelihat lagi yang namanya dinosaurus hidup. Mereka sudah punah. Tetapi kita masih bisa ngelihat buaya. Alasannya kenapa? Kenapa dinosaurus yang begitu besar, begitu kuat, begitu tangguh, hilang, dan buaya yang lebih kecil, itu masih ada sampai sekarang. Dan bahkan banyak ada di mana-mana. Alasannya karena mereka bisa beradaptasi. Mereka bisa hidup di 2 dunia. Mereka bisa melakukan adaptasi yang tinggi terhadap perubahan-perubahan di dunia. Dan ini yang membuat buaya walaupun kecil, jauh lebih kecil dibandingkan dinosaurus, tetapi masih bisa hidup. Nah pertanyaannya, seberapa adaptasi diri Anda? Nah kalau kita bicara tentang buaya melawan manusia, kira-kira siapa yang menang? Sudah pasti kalau satu-satu lawan buaya, kita itu nggak ada kemungkinan untuk menang. Kenapa? Ya gimana caranya kita bisa lawan buaya? Dia lebih besar daripada kita, dia lebih kuat daripada kita, belum lagi kulitnya seperti baja. Susah banget dengan sisik-sisiknya. Tetapi apa yang terjadi adalah manusia melawan buaya, manusia menang. Bahkan buaya ditangkarin, dimasukin ke penangkaran, dijadiin tas seperti ini. Karena kekuatan manusia adalah manusia dapat menggunakan pemikirannya. Manusia dapat melakukan bekerja bersama. Jadi bukan hanya 1 lawan 1. Kalau 1 lawan 1 secara fisik kita nggak mungkin menang lawan buaya. Apalagi kalau kita nggak tahu caranya. Tetapi dengan bekerja bersama, dengan melakukan teamwork, kita bahkan dapat menangkapkan buaya. Dengan menggunakan pemikiran kita dapat membuat alat-alat untuk memenangkan pertarungan melawan buaya. Dan dengan menggunakan approach atau cara yang fleksibel, kita menjadi raja di bumi ini dibandingkan spesies-spesies lain. Dan manusia sungguh-sungguh fleksibel apabila kita mau. Apabila kita mau keluar dari zona nyaman. Apabila kita mau fight dan terus bertarung untuk menjadi lebih baik. Dan menurut Charles Darwin,
bukanlah spesies yang paling kuat yang bisa hidup di bumi ini, atau survive, atau bertahan. Bukan juga yang paling pinter, tetapi adalah spesies yang paling bisa menghadapi perubahan. Bicara bisnis, berapa banyak bisnis besar yang gonjang-ganjing sekarang? Banyak sekali. Berapa banyak bisnis yang sudah memiliki ribuan karyawan yang dalam keadaan paling tertantang sekarang? Banyak juga. Tapi ada nggak bisnis-bisnis kecil yang juga bertumbuh? Banyak juga. Dan dengan kita bisa berpikir dan bagaimana kita melihat dan proaktif terhadap perubahan, kita akan bisa survive. Kita akan bisa menjadi yang lebih baik dan bahkan mengambil ini sebagai suatu kesempatan. Sebagai suatu kesempatan untuk menjadi lebih baik. Ada dua mindset dari manusia, kesempatan dan ketakutan. Ketakutan mindset itu adalah berpikir seperti ini. Ya, kita bisnis itu seperti biasa aja lah. Kita hanya bisa menjual bakmi sebagai contoh, ya udah caranya begitu aja. Kita hanya bisa menjual bakmi di toko sebagai contoh, ya kita hanya bisa jualan seperti itu aja, di toko aja. Nawarinnya gimana? Ya kalau ada orang lewat aja. Di masa pandemi ini kita juga berpikir bahwa ya udah deh bertahan dulu deh, abisan mau ngapain? Bertahan. Ini adalah ketakutan mindset. Karena kita berpikir bahwa kalau kita nyoba sesuatu nanti rugi, nanti sangat berbahaya, nanti apa yang akan terjadi. Tetapi kita tidak pernah berpikir bahwa kalau kita hanya bertahan, kita nggak tahu sampai kapan kita harus bertahan. Ketakutan mindset adalah menggunakan kemampuan yang sama. Kalau kita ngertinya hanya jualan bakmi, kita ngertinya hanya jualan makanan, dan kita hanya paham menjual makanan di pinggir jalan, ya kita menggunakan kemampuan itu terus-menerus. Kita nggak mau berubah. Kita tidak mencoba mengeksplor cara lain. Sebagai contoh, cara dengan menggunakan cara online. Atau sebagai contoh, mencoba untuk jualan catering. Atau berkolaborasi dengan orang lain. Dan ini adalah ketakutan-ketakutan mindset. Kalau kita melihat ini sebagai sebuah kesempatan, kita bisa melihat bahwa di era pandemi ini sebetulnya banyak peluang baru. Banyak sekali peluang baru. Dan banyak sekali bisnis-bisnis yang di era pandemi menjadi bahkan tambah sukses. Di salah satu channel YouTube saya, kebetulan saya mendapatkan kesempatan untuk menginterview salah satu pengusaha nasional, pemilik Garuda Food, Pak Sudamek AWS. Di tahun 98, ketika terjadinya sebuah krisis, Garuda Food bukan hanya menggunakan kesempatan tersebut, tetapi juga berkembang luar biasa. Karena mereka berani mencari peluang baru, mengeksplorasi dan bereksperimentasi dengan customer mereka. Sama juga dengan JNE. JNE berkembang dikarenakan krisis. Dan itu di-sharing juga oleh Pak Johari Zain di channel YouTube saya. Jadi bagaimana caranya kita sebagai entrepreneur melihat bahwa banyak kesempatan di era pandemi ini. Banyak peluang yang kita bisa lakukan ketika orang lain pada ketakutan. Ketika orang lain pada terpaku dan diam. Dan kesempatan-kesempatan inilah yang bisa membuat kita menjadi entrepreneur yang lebih bagus. Menjadi seorang visioner. Bisa melihat apa yang akan terjadi jauh ke depannya. Bagaimana kalau saya tanya kepada Anda, apa yang Anda harus lakukan kalau COVID ini akan bertahan seumur hidup? Coba tanya ke diri Anda sendiri. Apa yang Anda akan lakukan ketika Anda menantang diri Anda seperti itu? Kalau COVID ini nggak selesai loh tahun 2021, tapi
tapi akan selalu stay seperti ini. Apa yang Anda akan lakukan? Sebagai seorang entrepreneur, Anda tentunya harus bisa berpikir bagaimana caranya apabila terjadi kondisi ekstrim seperti itu. Karena faktanya, kalau kita bicara tentang pandemi flu atau pandemi yang terjadi di dunia, pandemi ini bukan pertama kali terjadi loh. Ada yang namanya SARS, ada yang namanya MARS atau MERS, dan sekarang COVID-19. Ada nggak sebuah garansi bahwa di masa depan tidak akan terjadi hal seperti ini? Saya rasa nggak ada yang berani menggaransi. Tapi tentunya saya tidak berharap itu terjadi. Tapi ini adalah hal-hal yang kita harus coba pikirkan untuk menjadi seorang visioner. Bagaimana tuh kalau memang hal itu terjadi? Bagaimana tuh kalau COVID memang atau dunia kita, cara kita melakukan bisnis, cara kita hidup akan selalu seperti ini selamanya. Dan kesempatan mindset adalah apa inovasi yang kita bisa lakukan untuk membantu banyak orang, untuk kita bisa berkembang. Dan bahkan mengambil kesempatan ini. Di mana orang lain bisa saja diam-diam aja. Bagaimana caranya kita bisa lincah dan fleksibel? Merubah line bisnis kita bisa jadi. Ada perusahaan besar, Thai Airways ya, setahu saya, itu bahkan mulai jualan odading. Jualan ini seperti cakwe, kue bantal dari perusahaan airlines. Tapi mereka bisa fleksibel. Malu nggak sih sebetulnya kalau kita bicara tentang sebuah perusahaan negara ya, sebagai contoh bahkan airlines, di mana banyak pramugarinya yang cantik malah jualan kue bantal. Tapi mereka itu fleksibel karena mereka harus melakukan segala sesuatu untuk bisa hidup. Dan ini adalah mindset seorang entrepreneur.